Berbeda dari malam-malam sebelumnya, biasanya kita sama-sama membaca juga mengkaji atau mentadaburi Quran surah Al-Mulk. Insyaallah malam hari ini adalah malam hari yang berbeda, di mana insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji dan mudah-mudahan bisa istiqomah ya mengamalkan salah satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu surah yang lain yang juga jarang diketahui oleh banyak ya kaum muslimin. Nah, di antara sunnah yang terlupakan hari ini adalah kita sebelum tidur membaca Quran surat As-Sajdah. Sebelum tidur kita membaca Quran surat As-Sajdah. Di sini ada yang sudah terbiasa menjadikan surat As-Sajdah sebagai doa pengantar tidur, tidak? Ada yang sudah biasa menjadikan surah As-Sajdah ini sebagai pengantar tidur ya. Kalau surat Al-Mulk mungkin sudah banyak ya yang terbiasa membacanya. Alhamdulillah sudah jadi kebiasaan kita. Nah, kita harus naik levelnya. Kita harus bertambah lagi ya sunnah yang kita kerjakan sebelum tidur. Karena beberapa waktu yang lalu ya kita pernah bahas terkait dengan adab-adab sebelum tidur ya. Salah satunya adalah membaca surat As-Sajdah. Karena nanti di dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur kecuali setelah membaca surat As-Sajdah. Nah, maka insyaallah ya, alhamdulillah kalau surat Al-Mulk sendiri pernah kita bahas, bahkan sudah 2 kali putaran ya. Kita mentadaburi Quran surat Al-Mulk. Hari ini insyaallah kita naik ya, bertambah levelnya dengan mentadaburi Quran surat As-Sajdah ya. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baru bagi diri kita, sehingga akhirnya kita bisa menghidupkan salah satu sunnah Nabi, yaitu membaca surat As-Sajdah sebelum tidur. Karena isi kandungannya sangat luar biasa, ilmu yang di dalamnya pun luar biasa ya, dan sama sebetulnya ya, dari segi jumlah ya, dari segi jumlah halaman pun tidak banyak ya, dari segi ayat pun sama. Surat Al-Mulk 30 ayat, surat As-Sajdah 30 ayat. Maka insyaallah hari ini ya kita akan sama-sama mulai sunnah baru ya, bertambah sunnah yang hari ini yang sering banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin, atau sunnah ini menjadi sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Salah satunya adalah membaca surat As-Sajdah sebelum kita tidur, dan juga membaca surat As-Sajdah ketika kita sholat subuh di hari Jumat. Ya, tentu nanti banyak sekali hikmah yang bisa kita urai kenapa Rasulullah memilih ya sholat surah As-Sajdah dalam setiap hari sholat subuh di hari Jumat. Ya. Oleh karenanya kita sama-sama insyaallah akan belajar terkait dengan surat As-Sajdah ini, surat yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Siap sahabat Quran? Mudah-mudahan siap ya. Wabil khusus surat ini pun sangat diperlukan oleh kita dalam menghadapi akhir zaman ya. Karena nanti ada surat Al-Kahfi ya, bisa menghindarkan kita dari fitnah Ad-Dajjal, dan surat As-Sajdah pun ya berisi keselamatan agar kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman ya insyaallah. Baik, kita akan bahas insyaallah ya tentang tadabbur surah As-Sajdah, dan kita akan review terlebih dahulu surat As-Sajdah, dan syukur-syukur insyaallah bisa kita
hafalkan surat As-Sajdah ini karena ayatnya pun pendek-pendek. Kemudian juga hanya 30 ayat, sehingga kalau kita istiqomahkan menghafal satu hari satu ayat, insya Allah selama 30 hari beres. Ya, selama 30 hari beres. Kalau kemarin kita pernah membahas surat Al-Baqarah, yang menghafalkan surat Al-Baqarah, harapannya mudah-mudahan kalau surat As-Sajdah ini karena pendek ya, karena pendek dan ibaratnya juga cuman pendek-pendek ayatnya, selama 30 hari insya Allah kita bisa hafalkan satu hari satu ayat ya, insya Allah. Ya. Nabda bil basmalah, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan amunisi supaya tidak ngantuk ya, karena sudah cukup malam juga lumayan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat ya sampai nanti selesai kajiannya ya. Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan saja ya, kita tidak akan bahas semuanya dalam satu waktu, akan tetapi kita akan bahas muqaddimah ya, prolog tentang keutamaan ya, atau preview surat As-Sajdah ini, ditambah dengan sedikit demi sedikit kita mulai hafalkan hafalkan dulu ya ayatnya ya, sedikit-sedikit satu hari satu ayat, insya Allah lama-lama akan hafal juga ya. Taib ya. Taib. Pertama kita akan baca, lihat dulu ya, di sini ada nama-nama surah dari surah As-Sajdah. Jadi surat As-Sajdah ini punya dua nama. Ya, surat As-Sajdah ini punya dua nama. Pertama, namanya adalah surat As-Sajdah. Sajdah ya. Surat As-Sajdah. Bukan surat As-Sajadah ya, bukan ya. Tapi sebutnya adalah As-Sajdah. Bukan sajadah ya, tapi sajdah, As-Sajdah. As-Sajdah. Sering kali saya mendengar nanti ada yang menyebutkan surat Ali Imran, surat Al-Imran ya, surat Al-Imran atau surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy itu salah dalam segi penyebutan ya, karena tidak ada surat Al-Imran, itu tidak ada, tapi yang ada surat Ali Imran. Hati-hati ya dalam menyebutkannya, Ali Imran, karena Ali itu artinya nanti keluarga ya, beda dengan Al ya, beda dengan Al. Ali itu artinya keluarga, keluarganya Imran. Kalau kita menyebutkan Al-Imran berarti surat Imran, beda kan, keluarga dengan ini, keluarga dengan Imran saja begitu. Sama dengan surat Al-Quraisy, sering disebut surat Al-Quraisy. Yang benar bukan surat Al-Quraisy tapi surat Quraisy. Ya, surat Quraisy saja. Ya, bukan surat Al-Quraisy tapi surat Quraisy. Nah, sama dengan As-Sajdah, dia pun bukan As-Sajadah, bukan ya. Tetapi kita harus sebutkannya dengan As-Sajdah. Sajdah. Dan dinamakan juga, surat ini dinamakan juga Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nah, ini ya nama keduanya, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Yang pertama nama surat ini adalah As-Sajdah, dan yang kedua adalah nama surat ini adalah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ya, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Taib. Nah, kenapa surat ini dinamakan, pertama dinamakan As-Sajdah dan yang kedua disebut Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah? Kenapa dinamakan demikian? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah tahu belum? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Yang belum tahu ya. Yo, yang belum tahu boleh ketik angka 1. Sambil kita tap-tap layar ya sahabat Quran. Bismillah, kita tap-tap layar. Kita niatkan mensyiarkan ya sunnah yang baru ini. Sunnah yang sudah lama ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Ya, sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan. Bahkan mungkin hari ini baru
baru mendengar kita, oh ada ya yang namanya surat As-Sajdah menjadi sunnah bacaan sebelum tidur begitu ya. Nah, supaya lebih banyak lagi yang tahu ya keutamaan surat ini. Baik. Kenapa disebut surat As-Sajdah? Ya, di sini disebutkan nih As-Sajdah. Dinamakan As-Sajdah li'annaha as-suratul wahidah. Karena surat tersebut dalam satu-satunya surah yang diawali dengan alif lam mim. Dia adalah al-wahidah mim baini dawata alif lam mim biha sajdatun tilawah. Bisa ditulis ya. Surah ini dinamakan surah As-Sajdah karena dia termasuk ya surat di antara surat alif lam mim satu-satunya al-wahidah yang di dalamnya terdapat sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Ada sujud tilawahnya di dalamnya nih. Ya, nanti kita lihat ada sujud tilawah di dalam surat ini, sehingga kita nanti dianjurkan untuk sujud tilawah. Nanti kapan-kapan kita akan bahas terkait dengan sujud tilawah ini, teknisnya seperti apa, insya Allah. Ya, jadi dinamakan As-Sajdah kenapa? Karena di dalam surat ini ya merupakan surat alif lam, satu-satunya surat alif lam mim yang di dalamnya terdapat sujud tilawah. Ya, baik. Kemudian surat As-Sajdah ini disebut sebagai surat alif lam mim tanzilus sajdah ya. Alif lam mim tanzilus sajdah. Kenapa dinamakan alif lam mim tanzilus sajdah? Ya, karena li'anna Allah Ta'ala iftataha suratul karimatu biha wa dzikris sajadah ya. Kemudian karena Allah membuka surat yang mulia ini dengan alif lam mim tadi ya. Dan kemudian menyebutkan ya As-Sajdah di sini, As-Sajdah huna di sini untuk membedakan dari surat-surat yang lainnya yang dimulai dengan alif lam mim. Ya, karena nanti ada beberapa surat yang dimulai dengan alif lam mim juga, banyak ya. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran gitu ya. Ya, dan surat-surat yang lain yang diawali dengan surat alif lam mim. Begitu ya. Baik. Selanjutnya, nah kita lihat muwafaqah awali surah li akhiriha. Keselarasan antara awal dan akhirnya. Nah, salah satu keindahan Al-Qur'an itu ya, awal dan akhirnya itu memiliki keseimbangan atau keselarasan. Ya, keselarasan. Perhatikan. Allah memulai ya ayat-ayat pertama dalam surah As-Sajdah ini dengan menjelaskan siapa itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya fi sittati ayyam dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Malakum min dunihi mi waliyyi wala syafi'in afala tadakkarun. Tidak ada baginya waliyin ya, wali yang menjadi penolong, wala syafi'in yang menjadi syafaat atau teman ya, min dunihi selainnya. Afala tadakkarun, tidakkah kamu merenungkannya? Nah, jadi surat ini diawali dengan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini ditutup dengan ayat awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasmaun.
Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsiruna. Kenapa surat ini begitu ya ditutup dengan dibuka dengan menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dan juga ditutup dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan wadzalika li'annal abd, dan yang demikian karena apabila seorang hamba merenungkan tentang kekuasaan Allah, idza ta'ammal qudratullahi fi kaunihi wa fadlihi alaihi, ketika seorang hamba itu merenungkan tentang kekuasaannya Allah pada alam semesta ini, dalam kaunih, dalam alamnya, dan Allah telah memberikan karunia terhadapnya, wa kaifa akhadha min man asah, dan bagaimana juga ya Allah Subhanahu wa taala akhadha man asah, menghukum siapapun yang bermaksiat kepadanya, khada'a li maulahu walam yatakabbar, maka seseorang itu akan patuh ya dan akan tunduk kepada maulah, kepada siapa Allah sebagai pelindung, dan dia tidak akan berlaku sombong. Ya, jadi di sini dijelaskan ya di ayat pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan dirinya siapa Allah. Nanti ada ayat yang bunyinya yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfas sanatin. Dzalika mimma ta'uddun dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Ya alladzi khalaqaka ya dan Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan ya di awal-awal tentang kekuasaannya Allah. Wa bada'a khalqal insana min tin, dan sebagainya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dijelaskan tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah. Dan di akhirnya ditutup dengan kalimat awalam yahdilahum, tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Ya. Kam ahlakna min qablihim, berapa banyak ya umat-umat sebelum mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Inna fi dzalika laayat, yang demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah. Afala yasma'un, tidakkah kamu mau mendengarkannya? Ya. Kemudian Allah paparkan lagi, awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardi al-juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan, anna nasukul ma'a ilal ardil juruz, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan awan yang mengandung air itu ke bumi yang tandus, ya, al-juruz. Fanukhriju bihi zar'an, kemudian dari negeri yang tandus itu kemudian ya diturunkanlah ya air itu, kemudian akhirnya bumi itu menjadi tumbuh dengan banyak sekali tanaman-tanaman, ta'kulu minhu an'amuhum, yang dengannya mereka itu makan. Ya, an'amuhum, binatang-binatang ternak mereka, wa anfusuhum, dan diri-diri mereka. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak melihat? Jadi mendengar baru melihat. Nah, jadi korelasi antara ayat pertama atau korelasi dengan bagian pertama surat ini dengan akhirnya, ya Allah ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita mau merenungkan kekuasaan Allah yang ada di kauniyah, ya, yang ada di alam semesta ini, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala menghukum ya
siapa yang bermaksiat kepadanya, maka ya kita akan tunduk dan patuh kepada Maula, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu akan tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak akan sombong. Jadi surat As-Sajdah ini adalah surat yang mengajarkan untuk memiliki kerendahan hati dan memiliki perasaan butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, butuh sekali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh sekali dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau tidur, ya inilah surat yang dibaca oleh Nabi. Ya, kita ingat-ingat kembali, oh iya, ya. Betapa kita di tarbiyah oleh Rasulullah SAW, sebelum kita tidur, kita harus tunduk, mengikrarkan diri kita bahwasanya kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat tema utama dari surah, ya, mihwar ar-rais ya lis surah. Al-khudu lillah. Nah, perhatikan di sini. Tema utama dari surat As-Sajdah ini adalah khudu. Apa itu al-khudu? Tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kami tunduk dan patuh. Khudu. Al-khudu lillah. Kita tunduk dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah yang dianjurkan setiap malam untuk kita baca, salah satu surah yang dianjurkan untuk kita baca setiap malam selain surah Al-Mulk adalah surat As-Sajdah. Dan bahkan Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surat As-Sajdah. Dan intisari dari surat As-Sajdah adalah Al-Khudu lillah. Surat ini mengajarkan kita agar kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara terbaik untuk beribadah kepada Allah selain dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengikrarkan diri kita bahwasannya kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, bukan kepada selainnya. Surat ini mengajarkan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mengajarkan agar kita semua mau mensyukuri berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Surat ini mengajarkan kepada kita untuk merenungkan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan setiap malam untuk dibaca. Setiap malam, bahkan nanti di antara rangkaian kita bangun dari tidur pun diperintahkan untuk baca surat Al-Imran. Kemarin sudah kita bahas ya 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Jadi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa man lidh-dhalimin min ansar, dan seterusnya. Ya, selalu Rasulullah mengajarkan kepada kita ibadah yang namanya ibadah tafakkur, merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tema-tema surat As-Sajdah ini. Tema utama dari surat As-Sajdah. 1. Bayanu anna musyrikil Arab lam ya'tihim rasula qabla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini juga menjelaskan bahwasannya belum pernah diutus seorang rasul pun kepada orang-orang musyrik Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pernah ada di kalangan musyrikin Arab, ya, orang-orang musyrik Arab itu rasul yang diutus di antara mereka. Ya, karena nanti kalau kita lihat kan pernah kita bahas ya jalur ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nanti dari Nabi Ibrahim, ya, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim turun ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari jalur Nabi Ishak itu banyak, ada Yakub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yahya, Zakaria, sampai terakhir Nabi Isa. Ya, dari Nabi Ishak itu. Nah, dari Nabi Ismail nanti turun terakhir ke Nabi Muhammad. Nah, baru ada nanti di Nabi Muhammad SAW. Ya, bandingkan dengan Nabi Ishak dan Isa itu kan banyak sekali nih. Nah, para nabinya, ya, sedangkan dari Nabi Ismail tidak ada kenabian, nanti ada lagi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tadi tidak akan pernah atau tidak pernah ada Rasul yang diutus sebelum mereka kecuali Rasulullah SAW, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, surat ini juga kedua nih menjelaskan tentang isbatu wahdaniyatullahi ta'ala, penetapan tentang keesaan Allah. Jadi menjelaskan tentang tadi keesaan Allah. Jadi kalau kita pengen mengenal Allah, ya baca, pelajari, tadabburi Quran surat As-Sajdah ini. Bahkan tadi dianjurkan setiap malam kita baca. Ya, kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, wa annahu al-mutasarrafu fi kaunihi fil kaun al-mudabbira lahu ala ahkami wajhi. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur alam semesta yang mengaturnya dengan aturan yang paling ahkam, yang paling bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dalam mengatur alam semesta ini. Ya, maha bijaksana dalam mengatur alam semesta ini, ya. Yang ketiga, ya, surat ini mengajarkan tentang apa? Tafsila khalqil insan, menjelaskan ya tentang penciptaan manusia. Nah, gitu ya. Tentang penciptaan manusia. Menjelaskan tentang penciptaan manusia. Wa bayanil atwaril lati ya marra biha. Kemudian menjelaskan tentang fase-fase yang manusia lewati hatta asbaha sawayan, ya, sampai akhirnya ya menjelaskan fase-fase yang dilalui oleh manusia sampai manusia itu sempurna, yes. Sampai akhirnya menjadi manusia sempurna. Nanti kita akan pelajari ya di ayat-ayat, ya, di halaman pertama itu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya. Kemudian wasafa dzillatul lati yakunu 'alaiha mujrimun. Yang keempat, ya, mensifati tentang penyifatan-penyifatan yang memiliki kehinaan, ya, sifat-sifat hina kepada orang-orang yang melakukan dosa. Wa bayanu halahum yaumal qiyamah, dan menjelaskan nanti, ya, akibat dari dampak dari maksiat yang mereka lakukan pada hari kiamat. Ya, disebutkan tuh tentang ya efek dari dosa dan kondisi mereka pada hari kiamat, ya. Nah, nanti juga disebutkan lagi di surat ini juga bayanu ahwalil mu'minin, ya, penjelasan tentang kondisi orang-orang yang beriman fid dunya. Ini di dunia, kondisi orang beriman itu seperti apa di dunia. Wa ma a'addahu Allahu lahum minan na'imi yaumal qiyamah, dan apa-apa yang Allah janjikan dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan, ya, bagi mereka berupa kenikmatan-kenikmatan hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Jadi orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nanti kenikmatan di hari kiamat.
Ya, dan yang keenam, nah, isti'jalul kuffaru liyaumil qiyamah. Nah, ini kandungan yang keenam ya. Salah satu tema dalam surat As-Sajdah ini juga adalah tentang orang-orang kafir yang ya mereka itu sangat ingin ya disegerakan hari kiamat itu. Ya. Mereka orang-orang kafir itu sangat menantang, bahkan sangat pengen ya kiamat itu dipercepat. Ya, kenapa? Ya, dan itu adalah salah satu bentuk istib'adan minhum liwuku'ihi. Ya, itu salah satu bentuk dari ketidakpercayaan mereka terhadap ya hari kiamat itu sendiri. Kalau kita yang percaya hari kiamat kan ngeri ya, pengen segera nggak kiamat. Kalau kita yang percaya sama hari kiamat. Ya. Pengen nggak buru-buru kiamat, sahabat Quran? Oh, kita nggak mau buru-buru kiamat, takut Ustaz. Nah, orang-orang kafir itu mengolok-olok kiamat itu mana sih ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Selalu mereka katakan wa yaquluna mata. Kapan sih tibanya hari kiamat itu? Ya, kapan sih kiamat itu? In kuntum shadiqin. Ya, kalau kamu orang benar wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu? Nah, orang beriman itu takut sekali kan? Ya, orang beriman sangat takut sekali kiamat itu terjadi. Ya, takut sekali kiamat itu terjadi. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita takut sekali kiamat terjadi, tapi kalau orang orang yang kafir itu tidak takut dengan hari kiamat, sehingga mereka ya mengatakan atau berkata kapan sih hari kiamat itu ya. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan hari kiamat itu datang? Ya. Sedangkan kita kebalikannya, kita takut sekali hari kiamat itu ya datang ya. Baik. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, ya ini terkait dengan surah As-Sajdah ya, prolog ya, preview pertama ya dari surat As-Sajdah, masih belum selesai ya. Sampai di sini ya. Nanti besok kita lanjut insyaallah terkait dengan previewnya. Ini masih banyak nih. Ya, masih ada 1 halaman kurang lebih ya terkait dengan kelembutan surat As-Sajdah ya. Ya, taib ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan sedikit bahas ayat pertama dan ayat keduanya ya. Nah, ayat pertama insyaallah. Surat As-Sajdah ayat pertama. Sudah siap ini? Masih semangat tidak sobat Quran? Mudah-mudahan masih semangat ya. Mudah-mudahan belum ngantuk juga. Ya, kita lihat surat As-Sajdah ayat pertama. Ya, surat As-Sajdah ayat pertama ya. Baik, kita lihat dulu di sini. As-Sajdah. Mana nih As-Sajdah? Nah, ini ya surat As-Sajdah. Nih kita tampilkan ya. Surat As-Sajdah ayat pertama. Alif la. Ya, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, kita bahas ayat pertama. Di sini ada alif lam mim. Kita bahas dulu dari segi tajwidnya ya, cara pengucapannya supaya benar. Di sini ada huruf alif, hati-hati di sini ketika mengucapkannya alif, jangan alif. Kalau orang Sunda suka baca alif ya, padahal dia harus alif. Alif ya.
Alif. Ya, coba ucapkan masing-masing di rumah. Alif. Sekali lagi, alif. Nah, sekali lagi alif. Fa, ya. Kemudian lam. Di sini lamnya hati-hati, ini ada alisnya nih. Ketika ada bendera atau ada alifnya, dia dibaca 6 harokat. Panjang ya, 6 harokat. Alif lam. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Alif lam lam. Pakai jarinya 6 ya. Lam. Sudah bisa? Jangan kurang dari itu. Banyak yang kecepatan. Biasanya banyak yang kecepatan. Alif lam. Atau cuma 4 biasanya. Alif lam. Harus 6. Alif lam. Sudah? Nanti di akhir akan ada talaki. Insya Allah ya. Di akhir ada talaki. Ya, di akhir ada talaki insya Allah. Dan di akhir kalau bisa langsung dihafalkan ya. Kalau bisa langsung dihafalin. Ya, surat As-Sajadahnya. Nanti kita akan kasih juga ayah bunda. Ya, akan kasih juga modulnya. Sehingga ayah bunda bisa menghafal Al-Quran surat As-Sajadah ini di rumah masing-masing. Nanti di print ya. Di printnya masing-masing ya. Di printnya masing-masing. Ya, insya Allah ya. Di printnya masing-masing. Kemudian nanti bisa di checklist juga. Nanti kita siapkan checklistannya. Ya, kalau misalkan sudah selesai ngapalin ayat pertama, checklist di rumah. Ya, checklist di rumah. Insya Allah ya, siap ya. Kita pengen ada project baru nih. Project menghafal surat As-Sajadah selama 30 hari. Siap? Siap tidak nih? Menghafal surat As-Sajadah selama 30 hari insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, kita bisa menghafal bareng-bareng. Kalau sendirian tuh susah biasanya. Ya, kalau berjamaah insya Allah kita semangat ya. Kalau sendirian agak-agak susah, agak-agak berat. Tapi kalau bersama-sama insya Allah kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Ada nggak yang ngerasain Ustadz kalau sendirian tuh berat gitu kan ya? Tapi kalau bareng-bareng nggak kerasa, insya Allah. Baik ya. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan. Alif lam mim. Nah, kita tampilkan dulu di sini. Alif lam mim. Nah, di sini kalau kita lihat di mushaf, di huruf mim itu ada tasydid kalau di mushaf Indonesia ya. Kalau di mushaf Utsmani itu tidak ada tasydidnya. Tapi kalau tetap dibacanya sama, ya, di huruf mim itu ada tasydid. Tasydid itu gunnah, digunakan mimnya wa mimma gunnah. Ya. Ya, gunnah yang bahkan gunnahnya musyaddah ya, gunnahnya kuat. Ya, sehingga mimnya itu harus ditahan. Berapa kadarnya sebetulnya tidak ada kadar yang harus segitu gitu ya. Tapi ya biasanya kita pakai patokan 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Di mimnya ditahan 3 berarti lam 6, mim 3. Ya, gunnahnya setelah itu mimnya lagi 3 lagi, 6 lagi. Jadi rumusnya gimana? 1 6 3 6. Gimana? 1 alifnya 1, lamnya 6, mimnya 3 dulu, gunnahnya baru 6 terakhir. Ingat-ingat rumusnya. 1 6 3 6.
Alif lam mim. Sampai di sini paham? Mimnya 6. Mim. Kita ulangi lagi. Alif lam mim. Si, Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita hafal ini. Ayat 1. Alif lam mim. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal boleh ketik angka 1. Udah hafal? Masya Allah. Nah, udah hafal tuh. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Berarti tinggal tersisa 29 ayat lagi. Tinggal tersisa 29 ayat lagi. Insya Allah ya. Alhamdulillah Ustadz dia baru hafal As-Sajdah. Bersyukur ayah bunda sekarang bisa hafal As-Sajdah ayat 1. Wah, itu nikmat tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari kemarin nggak tahu bahkan ayat Sajdah. As-Sajdah itu awalannya alif lam mim. Ya, kemarin ada yang tahu nggak kemarin alif lam mim awalannya As-Sajdah itu awalannya apa? Nggak ada yang tahu alif lam mim. Ya, coba di sini ada yang tahu nggak awalan dari Quran surat Ghafir? Ada yang tahu nggak awalan surat Ghafir? Jangan buka mushaf ya. Nggak tahu? Itu kan berarti nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Nggak tahu siapa yang nggak tahu coba? Siapa yang nggak tahu awalan dari surat Ghafir? Boleh ketik angka 2 sekarang. Yang nggak tahu awalan surat Ghafir. 2 banyak yang nggak tahu kan? Makanya jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Awalan dari surat Ghafir apa? Hamim. Nah, gitu kan? Hamim. Sekarang saya pengen tanya. Awalan dari surat Yasin apa? Awalan dari Yasin, Yasin udah tahu semua, udah familiar. Nah, sekarang tadi sebelumnya nggak tahu. Kita nggak tahu surat As-Sajdah awalannya, sekarang tahu alif lam mim itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kan? Oh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti malam ini Allah berikan karunia dan Allah berikan nikmat kepada kita hari ini. Tahu surat As-Sajdah awalannya alif lam mim. Ya. Nah, taib. Nanti kita akan kasih kayak gini nih ayah bunda nih. Sip. Nah, nanti kita cek. Ya, sekarang ayat kedua. Nah, kalau sudah hafal alif lam mim. Nah, sekarang dicek nih ayat pertama nih. Ya, blank-blank ini nih ayat. Ya, blank-blank ini ayat. Jadi nanti ayah bunda hafalkan dulu yang sebelah sini, setelah itu tutup. Pindah ke sini. Baca ayat pertama. Alif lam mim. Sudah hafal? Yang sudah hafal boleh ketik angka 1 sekali lagi ya. Siapa aja nih yang sudah hafal? Berapa banyak yang sudah hafal surat As-Sajdah ayat 1? Saya pengen ngecek. 5 orang, 8 orang, 12 orang. Masya Allah. Ini dari 89 yang nonton berapa nih yang hafal nih? Banyak ya yang sudah hafal ya. Alhamdulillah. Malam ini dapat rezeki bisa hafal surat As-Sajdah ayat 1. Nih. Ayat 1 nih. Checklist nanti di sini. Nah, kita kasih juga nih isiannya. Nanti ayah bunda kalau sudah selesai ini bisa di-print. Ya, materinya bisa di-print. Kemudian nanti ayah bunda bisa checklist kalau sudah selesai.
checklist ayat 1 sudah beres. Atau misalkan ayat 1 sudah hafal, bisa ditandain atau bisa di checklist nih. Bisa ditandain atau bisa di checklist gitu ya. Selesai gitu. Besoknya ngapalin lagi hari kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Checklist lagi. Begitu terus. Am yakuluna iftara. Sudah hafal misalkan ayat 3, checklist lagi. Selama 30 hari kalau rutin menghafalkan istiqomah 1 hari 1 ayat, insya Allah bisa beres, bisa hafal surat As-Sajdah. Insya Allah. Siap nggak? Mudah-mudahan siap ya. Dikit-dikit aja ya, dinikmati. Ya, Ustadz ini ada yang panjang ya, sedikit aja dinikmati, tapi yang penting ada progres. Ya, kata Nabi, fawallahi demi Allah, satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran yang kalian baca, kalian fahami, kemudian mengerti, itu lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah itu setara dengan berapa? 2 miliar kalau diuangkan hari ini. Ya, kalau diuangkan hari ini 2 miliar tuh unta merah. Jadi, ayo bunda sekarang dapat 1 unta merah ya. Masya Allah. Ya. Baik, ya. Kita akan bahas dulu, tadaburi dulu apa itu makna dari alif lam mim. Menurut para ulama, alif lam mim ini adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dia adalah huruf yang terputus-putus. Alif lam mim. Alif lam mim. Kalau di kita huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah itu huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Itu huruf abjadiyah. Kalau kita buat buku, misal ada sebuah buku. Di halaman pertamanya buku itu tertulis A, B, C. Di halaman buku pertama itu ditulis A, B, C. Kira-kira kita penasaran nggak? Kita penasaran nggak? Ini buku apa sih? Ya, misalkan kita menulis sebuah karya ilmiah, skripsi. Di skripsi itu ditulis ya di halaman pertama A, B, C. Kira-kira ini apa? Ini buku apa ini gitu kan? Apa penulis ini kenapa nulisin A, B, C? Apakah salah? Apakah typo? Atau kenapa ditulisin di halaman pertama A, B, C? Dikiranya sirup atau kecap gitu ya. Kenapa ini gitu? Ada apa? Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alif kemudian lam dengan mim. Itu makna pertama, untuk pay attention. Untuk apa? Menarik perhatian orang-orang Arab. Menarik perhatian orang-orang. Apa nih gitu? Menjadi penasaran. Ada apa nih? Alif lam mim gitu ya. Mereka akhirnya jadi penasaran. Ada penasaran tuh. Ya. Kalau kita ada orang ngomong di atas gunung, A, B, C. Penasaran nggak? Misalkan ada orang, lagi banyak orang nih. Kemudian ada orang naik ke gunung, kemudian dia baca A, B, C. Pasti penasaran, ada apa sih gitu. Ini orang kenapa? Banyak akhirnya orang mengatakan, oh gila, orang ini kayaknya gila gitu kan. Nah, sama dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pun yang mengatakan hal yang sama. Nah, itu makna pertama, untuk menarik perhatian dari orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Yang tidak mau ya mendengarkan Al-Quran. Ya. Yang kedua, kenapa bisa ditulis ya? Ya. Bisa ditulis. Yang pertama tadi kenapa? Disebutkan
alif lam mim? Ya, karena alif lam mim itu untuk menarik atensi, menarik perhatian orang-orang kafir ya di dalam Al-Qur'an ya. Ya, menarik perhatian bangsa Arab di dalam Al-Qur'an. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua ini kalau kita perhatikan, ini penafsiran dari para ulama. Alif lam mim itu adalah huruf alif, lam, dan mim berasal dari susunan huruf-huruf yang mudah diucapkan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu sangat mudah sekali dalam mengucapkan huruf alif, lam, dan mim. Dan Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang sangat mudah untuk diucapkan. Contoh, huruf al, dan ini ya, alif, lam, mim gampang kan diucapkan, huruf alif, lam, mim gampang tidak diucapkan. Susah tidak untuk mengucapkan huruf alif? Susah tidak untuk mengucapkan huruf lam? Dan susah tidak mengucapkan huruf mim? Mim susah nggak? Semuanya susah, semuanya gampang. Alif, lam, mim gampang. Gampang diucapkan. Nah, Al-Quran itu disusun ya, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah seakan-akan Allah mengatakan, ini saya sudah mudah, ini kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diucapkan dengan lisan kalian. Sehingga nanti dalam Quran surat Al-Qamar, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, fahal mim muddakir, maka adakah di antara kalian yang mau menghafalkannya? Jadi huruf-huruf Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, ya, meskipun dengan turunnya dengan bahasa Arab, tapi sudah dimudahkan untuk semua manusia. Disusun dengan huruf-huruf yang mudah. Coba, apa jadinya kalau huruf Al-Quran itu banyaknya huruf dod? Huruf dod nih, huruf dod ya. Apa jadinya kalau Al-Quran itu lebih banyak huruf yang turunnya itu huruf dod? Atau huruf sya? Atau huruf apa lagi yang susah menurut Bunda? Dho, ya itu ya. Apalagi yang susah, huruf ain. Nah, gimana kalau diturunkannya dengan huruf-huruf yang susah ini? Ya, kadang-kadang kita aja nggak jelimet gitu ya ngucapin huruf dod, dia belum nanti huruf ya huruf-huruf isti'la, khussadak tingkil, ya huruf ghain, ya huruf sod tadi ya, sofir. Nah, ini semua huruf-huruf yang sedikit jumlahnya, persentasinya dibandingkan huruf alif lam mim. Ya, huruf alif lam mim. Ya, jadi makna kedua, kenapa Allah membuka Al-Quran itu dengan alif lam mim? Karena alif lam mim itu adalah huruf yang paling banyak diucapkan oleh orang-orang Arab. Berapa persentasinya? Dan Masya Allah, Allah menyusun kata ini dengan sempurna, dimulai dari huruf yang paling banyak diucapkan di dalam Al-Quran, yaitu huruf alif. Huruf alif itu kalau dicari ya, jumlahnya ini huruf alif itu ya kurang lebih berapa nih? Huruf alif itu kurang lebih nih di dalam Al-Quran, kurang lebih ya jumlahnya ada 48.000. Ya, kemudian nanti huruf lam ada berapa? Ada 33.000. Dan terakhir huruf mim ada sekitar 24.000. Ya, jadi semuanya berasal dari huruf yang paling mudah diucapkan dalam Al-Quran, yang paling banyak huruf alif, kedua huruf lam, ketiga huruf mim. Sehingga kalau di total
Ya, ada sekitar 105.000 huruf di dalam Al-Quran yang pengucapannya sangat mudah. Jadi Quran sudah sangat dimudahkan tidak? Sangat dimudahkan. Dari segi pengucapannya, pelafalannya, bahkan anak-anak kecil pun bisa menghafalkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran ya. Ya, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa kata Allah udah dimudahin juga, masa kamu masih nggak mau baca Quran? Masa kamu masih bilang ya Al-Quran itu susah? Padahal kan Allah sudah memudahkan dengan lisan kita. Ya, Allah sudah memudahkan dengan lisan kita. Nah, ini hikmah yang kedua, hikmah yang kedua ya tadi, kenapa Al-Quran dibuka dengan alif lam mim. Hikmah pertama tadi masih ingat apa? Ya, hikmah yang pertama untuk menarik perhatian, ya menarik perhatian. Hikmah kedua untuk apa? Hikmah kedua Al-Quran tersusun dari huruf yang mudah, ya, yang mudah diucapkan dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga nih, hikmah kenapa dibuka dengan alif lam mim? Kenapa? Kata para ulama, alif lam mim kalau dicari terjemahannya, dicari maknanya, tidak ada satupun yang mampu, tidak ada yang tahu makna yang sesungguhnya. Tidak ada yang tahu. Apa sih alif lam mim itu artinya? Nggak ada yang tahu. Wallahu alam. Ya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu maknanya. Artinya apa? Artinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejak awal kita diajarkan kita itu harus memasuki Al-Quran dengan gerbang tidak tahu apa-apa. Mau masuk belajar Al-Quran, rendahkan diri kita. Harus apa? Rendahkan diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Jadi sebelum masuk ke Quran itu harus jangan sok tahu. Jangan merasa diri paling tahu, rendahkan diri di hadapan Allah seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, untuk alif lam mim saja kami nggak tahu. 3 huruf ini aja nggak tahu. Jangan sombong. Kalau masuk Al-Quran itu, kalau memasuki Al-Quran itu jangan sombong. Ya, jangan sombong. Jangan merasa diri paling bisa. Jangan merasa diri, itu cuma alif lam mim doang, gampang itu mah. Jangan. Tapi masukilah Al-Quran itu dengan gerbang kerendah dirian di hadapan Allah, seraya kita mengatakan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa. Saya pengen diatur oleh Al-Quran. Saya ingin dibimbing dengan Al-Quran. Dan saya tidak mengerti dan saya tidak paham apapun dalam kehidupan diri kita, kecuali Allah yang memberikan petunjuk kepada diri kita. Ya. Jadi Allah nggak tahu, kita nggak tahu apa sih yang Allah inginkan itu di dalam kehidupan kita, dan karena kita nggak tahu, maka kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita nggak tahu, ya maka kita harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Ya, jangan ada perasaan sombong, merasa udah merasa gampang merendahkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, tidak boleh. Nah, itu hikmah pertama dari alif lam mim ya. Masya Allah. Siapa yang baru tahu? Masih banyak hikmah alif lam mim itu ya. Nah, siapa yang baru tahu? Alhamdulillah, bersyukur ya. Alhamdulillah, Ustadz, saya baru tahu seumur-umur hidup saya baru tahu hikmah dari alif lam mim. Alhamdulillah, harus disyukuri ya. Taib ya. Ini pertama terkait dengan makna dari alif lam mim.
Nah, sekarang insya Allah kita hafalkan nih. Surat As-Sajdah ayat 1. Kenapa harus dihafalin? Ya supaya nanti kita bisa menghafalnya dan dibaca nanti sebelum tidur setiap hari. Dan ngafalin Quran itu nggak usah susah. Cukup diulang-ulang, banyak diulang-ulang aja. Kalau ayah bunda rutin istiqomah baca As-Sajdah selama 3 bulan aja, insya Allah hafal. Ya, insya Allah hafal. Kalau rutin diulang-ulang. Suka dibaca gitu ya. Setiap malam insya Allah bakalan hafal dengan sendirinya, tidak perlu repot ya, insya Allah ya, diulang-ulang aja. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, dibaca. Besoknya pagi, nah mulai pagi besok baca, hafalin. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kita hafalin ya sekalian ayat keduanya ya malam ini. Nah, jadi ayah bunda sudah punya bonus tuh 2 ayat ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan ingat, dalam menghafalkan Al-Quran, fokusnya itu hafalkan yang belum hafal, jangan hafalkan yang sudah hafal. Kalau sudah hafal itu bonus. Contoh, Alkitab bila raiba fi, sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Yang sudah hafal boleh ketik angka 1. Yang sudah hafal, baca ini nih, Alkitab la raiba fi. Udah kan di Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kan Al-Baqarah ayat pertama kan? Yang bedanya di Al-Baqarah dzalikal kitabu la raiba fi. Di sini ingat-ingat, lihat perbedaannya, Al-Kitabi. Ingat-ingat di As-Sajdah Al-Kitab. Berarti yang pertama sudah hafal nih. Al-Kitabi la raiba fi. Ini sudah hafal, enggak perlu dihafalin. Ini enggak perlu dihafalin ya. Yang sini tidak perlu dihafalkan. Rabbil alamin sudah hafal? Siapa yang sudah hafal Rabbil alamin? Ketik angka 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, udah hafal. Udah hafal. Ini berarti nggak usah dihafalin. Tidak usah dihafalkan. Ya. Tinggal min, kata min di sini. Min belum hafal. Ya, tinggal hafalkan min, dan yang belum hafalnya apa? Tanzil. Yang belum hafal nih tanzil. Tanzilul. Ya, tanzil. Ngafalin Quran gak ada kaitannya dengan kecerdasan, kepintaran, kebodohan, gak ada. Ngafalin Quran itu syaratnya 1, mau. Ya, gak ada orang bodoh dalam menghafalkan Al-Quran. Syaratnya mau. Kalau mau pasti bisa. Kalau dari awal kita sudah mengatakan gak bisa, dari awal kita sudah mengatakan bodoh, dari awal sudah kita mengatakan apa? Kita nggak bersyukur sama Allah ya. Nah, harus semangat ya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ya kemudahan, dan itu jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah sudah mudahkan Al-Qur'an ini, kamu mau nggak ngafalinnya gitu ya. Jadi nggak boleh kita hati-hati dengan ucapan, dengan kata-kata. Ya, Ustadz saya bodoh, nggak ada yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau berusaha. Ya, harus tetap semangat. Ya. Dan alhamdulillah selalu saya katakan, ya kalaupun nggak hafal, alhamdulillah berarti semakin banyak pahalanya. Ya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya, insya Allah ya. Kita semakin banyak menghafalkan Quran. Kalau nggak hafal-hafal, alhamdulillah dapat pahalanya lebih
lebih banyak. Baik. Berarti yang belum dihafal berarti yang mana tuh? Tanzilul dan min, kata min ya, yang belum familiar. Nah, sekarang kita hafalkan. Tanzilul. 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 Ingat-ingat, langsung masukkan Alkitab bila raiba fi. Potong dulu. Jadi nggak usah langsung semuanya. Boleh juga dipenggal segini, dipenggal segini. Tanzilul kitab. Tanzilul kitabi. Tanzilul kitabi. Nah, diulang-ulang aja. Di sini di checklist misalkan gini. 5 kali. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal sekarang boleh ketik angka 2. Masya Allah. Malam-malam ngafalin Quran ya. Ustadz malam-malam ngafalin Quran apa enggak bagus itu untuk kesehatan ya, nge-lag otak saya Ustadz. Enggak, justru waktu terbaik untuk menghafalkan Quran sebelum tidur. Itu ada risetnya, ada penelitiannya. Waktu terbaik ngafalin Quran itu sebelum tidur. Ya, bukan pagi hari, ternyata risetnya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ngafalin aja. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab la raiba fi. Sekarang satukan tuh. Tanzilul kitab la raiba fi. La raiba fi pasti insyaallah sudah hafal ya. La raiba. Tambah sekarang mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin. Sok baca diulang di rumah masing-masing. Mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin. Sekarang kita lihat ke sini. Coba, di sini kan tadi dibagi 3. Di sini ada huruf apa nih? Masih ingat? Ada huruf apa tadi? Ada kata apa di situ? Ayo di awalnya. Awalnya katanya ya, satu kata. Tanzilul. Setelah tanzilul, huruf apa? Kitab, ya. Tanzilul kitab. Masya Allah, udah kebayang nih, udah keraba nih. Nah, kalau ngafalin Quran tuh harus kebayang tuh. Ayat 1, mushafnya tuh harus kebayang. Ini 1 posisinya di sini ya, kebayang nih. Kalau yang 1 ada yang tahu ini apa? Yang 1? Yang 1 apa nih? Ayo yang 1 nih, yang 1. Alif lam mim, betul. Alif lam mim di sini ya. Alif lam mim. Terus di sini tadi tanzilul kitab. Nih. Di sini apa nih? Nih di sini nih. Yang di sini. La raiba fi. Masya Allah. Masya Allah. La raiba fi. Sekarang di sini nih ada satu kata yang tadi susah dihafalkan, yang belum dihafal. Ada satu kata di sini. Kata apa nih? Satu kata di sini yang kosong. Min, betul. Masya Allah. Min. Setelah min ada apa? Kata apa? Setelah min. Rabbil
alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ini udah 2 ayat. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Siapa yang sudah hafal ayat 1 dan 2 boleh ketik angka 2. Lihat ke layar ya, lihat ke layar. Jangan lihat ke mushaf, lihatnya ke layar. Yang sudah hafal boleh ketik angka 2. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Masya Allah. Nah, nanti pakai dalam sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Ini malam nanti buka surat As-Sajdah. Kemudian baca di dalam sholat. Ya. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Allahu Akbar. 2 ayat nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Nanti rakaat keduanya baca lagi. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Allahu Akbar. Ya, demi Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya yang kita cari. Ketika Allah menginstal Al-Quran dalam hati seseorang, dan hati seseorang itu bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan ayat yang baru, itu lebih disenangi oleh Allah. Ada pertambahan, ya, ada kemajuan. Biasanya kita baca dalam sholat, bacanya cuman Qul huwallahu ahad saja. Sekarang bacanya As-Sajdah, Masya Allah. Hari pertama dia baca ayat 1, hari kedua dia baca ayat kedua, hari ketiga dia baca ayat ketiga. Nanti di hari ke-30 dia selesai. Dia bisa baca As-Sajdah. Keren itu. Sehingga nanti ketika hari Jumat subuh, ayah bunda bisa ya sholat yang perempuan di rumah mengikuti sunnah Nabi, baca surat As-Sajdah sendirian. Ya, bismillah. Itu hikmah dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita syukuri ya. Tidak ada kata sedikit selama itu Al-Qur'an. Tidak ada kata sedikit selama itu Al-Qur'an. Satu ayatnya berharga ya. Ya, taib. Ya. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, sekarang lihat ke ayat 2 nih. Ayat 3 besoknya nih. Ini agak panjang gitu kan. Ini agak panjang nih dari sini ke sini. Potong-potong aja, bagi-bagi aja. Tinggal misalkan di sini ada di sini ada ini. Ada waqaf ya. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika. Sampai sini. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini kan ada banyak ya bagiannya, bisa ditandai nanti sama bunda di mushaf masing-masing. Nah, nanti bisa di print ya, besok di print ya ininya apa materinya.
1, 2, ini 3, 4, 5. Jadi 5 bagian, bagi-bagi aja. Am yaquluna iftara. Subuh hafalinnya cuma segini aja. Atau baca ayat ketiga 20 kali dulu di subuh. Ya pagi hari atau selama 1 hari ini, ya besok misalkan dari pagi, dari ba'da subuh sampai nanti maghrib sampai isya ya, baca 20 kali. Targetannya misalkan ya. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ulang-ulang aja. Ayat ketiga nikmati sedapatnya, sehafalnya, berapapun. Misalkan ya saya cuman di hari kedua misalkan ya dia baru hafal segini nih, cuman bagian pertama am yaquluna iftara, udah hafal, pastikan am sudah hafal, sudah, yaqulun sudah hafal, sudah, iftara sudah hafal belum? Sudah hafal misalkan ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Misalkan lagi masak. Am yaquluna iftara. Ulang-ulang lagi. Am yaquluna iftara. Lagi. Am yaquluna iftara. Ya. Lagi jalan am apa ya tadi? Ada ya Allah tadi am apa ya? Ya, am apa gitu. Ya lupa. Lihat lagi mushaf. Am yaquluna iftara. Oh iya, am yaquluna iftara. Am yaquluna iftara. Alhamdulillah. Dan itu nanti Bunda pasti merasakan nikmatnya menghafal Al-Qur'an. Nikmatnya ketika ingat itu. Oh, iya, am yaquluna iftara. Am yaquluna iftara. Itu nikmat sekali. Saat kita lupa, kemudian kita ingat. Ya, dan tipsnya jangan gini. Jangan ngafalin Quran itu ya gini. Misalkan gini ya. Am yaquluna iftara. Ditutup. Ya, jangan gini. Misalkan am yaquluna iftara, tutup. Am yaquluna iftara, jangan. Am yaquluna iftara, baca dulu yang mau dihafalkan. Ya, mau dihafalkan misalkan dari ayat ini. Dari sini sampai sini. Belum muncul ya. Nah, yang mau dihafalkan yang ini. Am yaquluna iftara. Yang mau dihafalkan ini. Udah fokus. Jangan dulu dihafalkan, baca 10 kali. Sudah dipastikan hafal, am yaquluna iftara, baru nanti lanjut. Bal sudah hafal, bal sudah hafal. Huwa, dia hafal, checklist. Bal huwal haqqu. Ulang-ulang lagi di sini. Bal huwal haqqu, bal huwal haqqu, bal huwal haqqu. Mir rabbika, baru disambungkan. Mir rabbika. Nah, udah hafal. Nah, nanti dari subuh ke zuhur. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbik. Mampunya segitu, udah segitu aja dulu. Daripada langsung banyak-banyak tapi nggak hafal. Ya, daripada banyak-banyak tapi nggak hafal. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika. Besoknya lagi. Baru apalin lagi. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Hafalin lagi segini. La'allahum yahtadun. La'allahum yahtadun, insyaallah udah hafal nih. La'allahum tattaqun, la'allahum yahtadun ya. Insyaallah sudah hafal. Akhirannya. Nah, tinggal yang ini. Berarti kalau ini sudah hafal, tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 bagian lagi. Gitu aja. Dan ingat rumusnya tadi, fokus kepada yang belum hafal. Ya. Fokus kepada bagian yang belum hafal. Insya Allah, kalaupun hari ini belum lancar, besoknya kan kita ulangi lagi nih. Besoknya kita mau rojaah bareng-bareng di sini lagi.
Ya, besoknya kita murojaah bareng-bareng di sini lagi dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Insya Allah lama-lama jadi hafal, asalkan konsisten hadir. Asalkan konsisten hadir. Taib, Masya Allah. Ya, kita ulangi lagi dari ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ulangi lagi. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Satukan. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Masya Allah. Taib, insya Allah saya akan kasih kesempatan ayah bunda yang pengen setoran malam ini. Yang pengen langsung ya, Ustadz saya pengen coba setoran sebelum tidur nih ya, Masya Allah. Ayat 1 dan ayat 2. Surat As-Sajdah. Ada yang mau? Yang mau setoran langsung bisa klik nih tombol multiges yang di bawah nih. Yang ada gambar orang di samping mawar. Orang di samping mawar. Ya, nah yang mau nih sini ada Bunda Mawar. Nah, di sini ada Bunda Mawar. Boleh, sudah nyambung Bunda? Boleh. Sudah Ustaz. Sudah ya? Boleh silakan dibaca ayat 1 dan ayat 2. Langsung ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Masya Allah. Sudah lancar Bunda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Gimana ngapalin Quran, gampang atau susah? Alhamdulillah, kalau berusaha insya Allah. Masya Allah. Ya udah dapat tuh dua ayat ya. Sisa berarti 28 ayat lagi ya. Masih dua. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan istiqomah Ustaz. Amin, amin. Dipakai di dalam sholat ya malam ini insya Allah ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Sip, selanjutnya di sini ada Bunda Popi, kemudian Bunda Atika, dan Bunda Dewi, juga Bunda Anissa. Siapa dulu nih yang mau coba nih? Bunda Popi, silakan boleh. Ada Bunda Popi? Ada ya? Habis kuotanya. Nggak ada. Berarti Bunda Atikah boleh. Ada Bunda Atikah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ada.
Oke, diulang lagi sekali lagi ayat kedua. Ada ayat kedua diulangi lagi, boleh? Oke, aku putus kayaknya ya. Selanjutnya Bunda Dewi. Baik, sedikit koreksi ya. Hati-hati di kata tanzil. Tanzilul dia harus diikhfakan, didengungkan, ditahan 3 ketukan. Tanzilul, tanzilul. Yuk. Oke, sip. Ya, hati-hati ya, jangan terburu-buru tergesa-gesa di kata tanzilul, ya. Sip, barakallahu fiik. Oke, alhamdulillah ya, sudah hafal dua ayat. Masya Allah. Selanjutnya ada Bunda Anissa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Oke, sip. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah ya. Sudah lancar, sudah bagus suara ininya juga tajwidnya ya. Nanti dilanjut ayat 3 ya Bunda ya. Bunda Anissa ini dari mana? Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Baru bergabung hari ini? Yes, sir. Oh, soalnya baru melihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baru bergabung. Semoga istiqomah ya. Sama-sama. Wa jazakillah khair. Masya Allah ya. Alhamdulillah baru bergabung ya. Sudah bisa setoran ya 2 ayat ya, Masya Allah. Ada lagi yang mau coba? Di sini sudah ada lagi ya. Sudah ada berapa nih? 2 orang. Bunda Azam ya. Mamahnya Azam nih. Boleh Bunda? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin. Masya Allah.
Sudah hafal ya Bunda ya? Ayat 1, ayat 2. Gimana Bunda? Mudah ngafalin Quran? Mudah sekali. Alhamdulillah. Sisa nanti 28 ayat lagi. Mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan di rumah. Sisanya ya. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Wa jazakillah khair. Insyaallah nanti kita lanjut lagi besok ya. Kalau ada yang belum kebagian, nanti besok ada subuh mungkin bisa ikutan juga sesi setoran surat As-Sajdah ya, ayat 1, ayat 2 ya. Sebetulnya hari ini kan ayat 1 ya harusnya. Jadi yang sudah setoran ayat sampai ayat 2 bisa lanjut ayat 3 ya. Jadi ada spare time waktu untuk menghafalkannya ya. Nah, ada bonus tuh yang sudah hafal. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.